Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyanyikan KJ 119 baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kembali Kau boleh ingatkan kami untuk kami boleh lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kembali Kau boleh ingatkan kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolong Tuhan siapkan hati kami sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur di mana benih-benih itu boleh tumbuh dan boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dengar doa pemohon kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Halo, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Kembali dalam Sapaan Gembala bersama saya Pendeta Ima Frantatina Simamora. Sangat senang menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kiranya saat sekarang kita semua terus bercita-cita dalam menjalankan hari-hari kita. Mari siapkan hati kita saat hening sejenak. Pembacaan firman Tuhan menurut Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi, selidikilah dengan seksama
hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Telah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta berendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang cendekiawan. Mereka adalah ahli ilmu perbintangan. Jadi, mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Tapi yang unik adalah mereka adalah orang-orang yang bisa dipanggil Tuhan, bermula dari rasa penasaran mereka tentang keberadaan bintang yang besar, bintang timur, yang mungkin penampilannya berbeda dengan bintang-bintang lainnya. Dari rasa penasaran itu, mereka mengikuti bintang timur itu menuju Sang Mesias. Tapi dalam perjalanan mereka berhadapan oleh kesusahan yang luar biasa. Nah, disinilah dilemanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukankah seringkali dalam kehidupan kita bisa seperti orang Majus itu? Bisa bermula pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus dan Sang Mesias bermula dari rasa penasaran kita, dari rasa yang hadir dalam hati kita, bahkan dari pikiran kita. Rasa yang akhirnya tanpa kita sadari adalah jalan Tuhan yang memanggil kita kepada keselamatan, yaitu berjumpa dengan Sang Mesias. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang berada di surga, kami datang bersujud ke hadirat-Mu ya Bapa, dengan mengucapkan terima kasih dan puji syukur atas berkat-berkat, pertolongan, kesehatan, penyertaan yang Tuhan berikan selama ini. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang kami dengar untuk menjadi kekuatan iman kami dan mengajar kami untuk hidup lebih dekat kepadamu. Ajarilah kami selalu tetap bersyukur atas kebaikan dan sukacita dan selalu berserah kepadanya. Ampuni segala dosa yang kami lakukan dengan perkataan perbuatan yang menyakiti hati Bapa dan menyakiti sesama kami. Kami berdoa untuk persiapan kebaktian-kebaktian Natal di seluruh gereja-gereja, baik secara onsite maupun online, terutama di gereja GKI Delima. Kiranya Tuhan yang memberkati panitia dalam mempersiapkan dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Yesus yang lahir Sang Mesias dan Juru Selamat memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi isi dunia ini. Juga kami berdoa untuk keamanan selama kebaktian Natal yang terselenggara, sehingga dapat menjadi sukacita dan boleh aman dan hikmat. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Nebus kami yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau terus menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan dari KJ 120, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga.